hukum, terutama penyidik Polri ya, ini buat pelajaran. Jadi tidak boleh melakukan penangkapan terhadap seseorang, siapapun ya, kecuali kejahatan luar biasa yang saya katakan tadi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Ini perlu ya di dalam persidangan nanti, ini perlu dilakukan. Perlu dilakukan, hakim memberikan satu kesempatan kepada Roy dan Tifa ya untuk menghadirkan lembaga yang dapat menguji secara digital forensik keaslian ijazah Jokowi. Kalau ini tidak dihadirkan ya, atau nanti beberapa lembaga ya yang dengan alasan nggak punya alat tadi, ini harus ada caranya bagaimana? Di dalam proses persidangan, hakim mempunyai kewenangan untuk menyurati, memohon ya, nanti melalui Ketua Mahkamah Agung ya. Jadi pengadilan minta bantuan dengan Ketua Mahkamah Agung, nanti Ketua Mahkamah Agung bersurat kepada lembaga-lembaga tersebut agar bisa melakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi. Boleh aja gitu loh, untuk keperluan pembuktian di persidangan. Itu boleh, ya boleh. Bapak melihat para tersangka ini melalui kuasa hukumnya ini, apakah ada ketidakpercayaan Pak terhadap lembaga puslapor kepolisian sehingga mereka menginginkan untuk ada pembanding dari pihak-pihak yang lain. Bisa. Jadi begini, bukannya kita tidak bicara soal percaya tidak percaya, tetapi harus ada pembanding. Tidak bisa hanya satu. Ini masalah ijazah ini tidak bisa hanya satu dari lembaga katakanlah puslapor tadi ya, melakukan uji digital forensik kemudian menyatakan ijazah Jokowi asli. Nggak bisa seperti itu, karena kita butuh untuk mencari pembanding karena kita memerlukan hasil kebenaran material. Kita harus menghasilkan suatu kebenaran material. Nah, tentu di dalam persidangan nanti hasil uji ijazah Jokowi ya, hasil uji digital forensik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar puslapor, ini kan nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Dan itu dimungkinkan karena di KUHP ya, di KUHP itu diatur mengenai alat bukti ya. Alat bukti itu diatur termasuk untuk untuk menyampaikan bukti-bukti lain ya yang didapat secara tidak melawan hukum. Itu sudah diatur di pasal 235 huruf H. Ya, jadi kesempatan ini yang harus dipergunakan nanti oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Ya, pasal ini. Karena kembali lagi bukan soal percaya tidak percaya, tetapi memang harus dihadirkan pembanding. Untuk mencari kebenaran material itu harus ada pembanding, tidak boleh satu. Loh, ini kan sudah milik Polri, ini milik pemerintah resmi, ya. Kenapa kita nggak percaya dengan hasil yang sudah diuji oleh puslapor? Kita nggak punya pembanding. Puslapor itu juga manusia, bisa saja terjadi satu kesalahan atau kekurangan ya, kekurangan di dalam menguji ijazah Jokowi. Bisa aja itu terjadi kan, tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk menutupi hal tersebut atau untuk mencari satu kebenaran material, maka harus diadakan uji forensik ijazah Jokowi dengan lembaga lain yang independen dan terakreditasi. Berarti gitu. Bapak bisa dikatakan tidak uji forensik ini tidak harus dilakukan satu kali, tapi harus berkali-kali. Bukan berkali-kali. Pembanding itu artinya ada paling enggak 3 lah.
ya, 3. Jangan 2 tapi 3. Dari instansi Harus yang ada berbeda. dari instansi yang berbeda dong tentunya dong. Ya kan? Tapi melihat persidangan ini nanti ke depannya dengan antusias segala macam, apalagi nanti Pak Jokowi juga bersedia hadir di bawah seluruh ijazah-ijazah itu, bagaimana Pak? Sebagai mantan hakim agung, proses persidangan ini nanti diselesaikan. Ya, Prediksi. kami berharap ya. Kami semua berharap Pak Jokowi bisa hadir dan ijazahnya yang asli bisa dihadirkan. Ya, bukan kita bicara soal bisa dan tidak bisa, memang wajib dihadirkan di dalam persidangan itu. Hakim berhak untuk meminta supaya ijazah asli bisa dihadirkan di ruang sidang. Kalau bisa dengan Pak Jokowinya sekalian. Tetapi tidak menutup kemungkinan ijazah ini untuk dilakukan uji digital forensik dengan lembaga lain. Ya. Tidak bisa satu. Saya katakan sekali lagi tidak bisa satu. Nggak ada pembandingnya. Kalau tidak ada pembandingnya itu ya banyaklah. Artinya banyak di situ yang menjadi pertimbangan. Saya yakin hakim itu akan tahu nanti ya. Hakim yang akan menyidangkan ini, dia akan tahu akan berbuat apa, akan menyampaikan apa, itu dia sudah tahu. Berarti Roy Suryo dan kawan-kawan berhak untuk mengajukan pemeriksaan ijazah Jokowi lagi di saat persidangan, Pak. Boleh tidak dia mengajukan di berkali-kali, 3 kali atau 4 kali? Iya, tentu tidak bisa berkali-kali ya. Artinya kalau sudah menunjuk Dr. Tifa dengan Mas Roy sudah menunjuk lembaga ya yang terakreditasi, kemudian sudah dapat nih ya, kemudian itu dilakukan. Nah, nanti hasilnya tentu akan dibawa ke persidangan. Hasilnya itu ya. Nggak mungkin nggak dibawa ke persidangan, pasti akan dibawa ke persidangan dan itu nanti akan menjadi penilaian daripada hakim ya, pengamatan daripada hakim ya. Dan untuk tentu hasil itu nanti kan pasti walaupun tidak dihadiri oleh orang yang menguji, tetapi kan pasti tertulis hasilnya itu. Ya, nanti tinggal hakim membacakan dari hasil uji forensik dari lembaga lain itu tinggal dibacakan di ruang sidang. Ya, kemudian nanti dipertimbangkan oleh hakim. Itu kan sudah kewenangan hakim ya. Ketika nanti ini alat bukti ini atau barang bukti ini sudah dikumpulkan, sudah dipelajari oleh hakim, ya sudah dianalisis oleh hakim, kemudian hakim tinggal membuat suatu pertimbangan. Nah, ini sudah menjadi ranahnya majelis hakim. Tinggal kita lihat nanti pertimbangannya seperti apa dan putusannya seperti apa. Yang kita harapkan memang nanti hakim adalah tidak hakim jangan sampai ada yang intervensi. Gitu. Pembanding ijazah tadi gitu ya. Dan diakui bahwa pihak BRIN UI sendiri juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki peralatan selengkap puslapor maupun Polri gitu Pak. Nah ini apakah nanti kita akan melakukannya itu dengan di luar negeri atau gimana Pak? Saya belum tahu nanti rencana mereka ya. Saya belum tahu rencana Mas Roy dengan Dr. Tifa ya. Seperti apa? Itu bisa ditanyakan nanti ke PH-nya ya. Nanti tanyakan aja ke PH-nya seperti apa rencana ke depan untuk melakukan uji digital forensik ini. Pak, ini kan sebentar lagi mau masuk persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Jakarta Timur? Ya, Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP itu kan ada mekanisme persidangan yang beda ya dengan yang sebelumnya kan di saat ini kan akan ada upaya untuk RJ lagi kan Pak, itu akan ditawarkan. Nah, Bapak melihat nanti apakah ada potensi bisa RJ atau memang sudah ya Pak Jokowi sudah tidak berkenan untuk RJ lagi? Ya, ya, Bapak melihat. ya. Jadi memang di dalam di dalam proses kesempatan untuk diberikan RJ itu dimulai memang dari penyidikan, kemudian masuk ke tahap penuntutan, kemudian masuk ke dalam proses peradilan. Jadi RJ ini bisa dilakukan oleh Polri, ya,
ketika itu penyidikan, terus kemudian oleh kejaksaan, ya, ketika sudah masuk ke dalam penuntutan, kemudian bisa dilakukan di persidangan. Jadi memang memungkinkan RJ ini untuk dilakukan. Seperti tadi pertanyaan Anda, mungkin nggak ini dilakukan RJ di persidangan nanti ini? Mungkin, ya, mungkin saja. Tetapi diterima atau tidaknya kan tergantung Mas Roy dengan Dokter Tifa. Ya, mau terima nggak nih RJ? Tawaran itu. Tawaran itu. Ya, tawaran RJ itu mau diterima atau tidak? Bisa diterima dengan persyaratan tertentu, mungkin. Atau tidak sama sekali. Berarti seperti kemarin Pak ya, ketika di Kejaksaan Negeri kemarin, pihak kejaksaan sempat menawarkan apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa ingin melakukan RJ itu, ya Pak, itu bagian dari prosedur juga ya Pak? Ya, sebenarnya sih boleh saja, ya. Kejaksaan atau Kajari kemarin ya di sana menyampaikan atau menawarkan untuk RJ, ya, karena memang undang-undangnya memungkinkan seperti itu, gitu. Tapi tidak bisa dipaksakan. Artinya, atau mungkin gini, ya ini cuma pikiran saya aja ya, pemikiran saya aja. Kalau lo nggak mau RJ, ya udahlah, nanti ya mungkin ada tanda kutip ya, ada semacam kayak saya akan lakukan seperti ini loh ke kamu kalau kamu nggak mau RJ gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Artinya saya tetap melihat dan meyakini bahwa proses ini akan berjalan dengan cara yang seadil-adilnya dan tidak akan keluar dari koridor hukum ya yang sudah diatur di dalam KUHP dan KUHP. Gitu ya. Mungkin kalau beliau mengambil langkah peradilan itu menurut Bapak seperti yang Rapid mau ambil nanti tanggal 29 Juni sidangnya. Ya kalau Rapid itu kan sudah itu sebagai tersangka ya di dalam kasus ini, Dr. Tifa dan Mas Roy pasti sudah mempunyai argumentasi hukum bersama-sama dengan PH-nya, tentu sudah mempunyai argumentasi hukum kenapa harus melakukan Rapid gitu ya. Ya boleh-boleh saja, itu kan memang dibuka ruang untuk Rapid, dibuka aturan untuk Rapid. Ya, boleh-boleh saja jika ada hal-hal yang menurut persyaratan pengajuan Rapid itu memang ada yang terlanggar ya, bisa mereka mengajukan. Tapi kalau mereka tidak mau mengajukan, ya boleh-boleh saja gitu. Dengan penangguhan ini, sebenarnya kan seperti penangguhan ini kan bukan hal yang istimewa, karena memang diatur di dalam KUHP ya, KUHP yang baru ini diatur. Jadi nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja soal penangguhan ini. Karena undang-undangnya memungkinkan untuk seseorang mengajukan penangguhan yang diatur dalam pasal 110 di KUHP yang baru. Itu dimungkinkan untuk mengajukan penangguhan. Jadi nggak usah diributkan lah soal penangguhan. Ini kan kayaknya gaduh banget gitu ya. Masalah penangguhan ini, diatur kok. Ngapain kita ributkan? Soal disetujui atau tidak penangguhan itu kan juga sudah diatur di dalam KUHP itu. Semuanya ada aturannya semua. Semua ada payung hukumnya. Batas waktu itu berapa lama sih Pak untuk penangguhan itu Pak? Ya, karena kan ini di gaung-gaung ya penangguhan jadi satu yang heboh banget gitu Pak. Ada batas waktu bagi penangguhan ini Pak? Sepanjang Dr. Tifa dengan Mas Roy itu kooperatif ya, tidak menyulitkan di dalam proses persidangan ya. Saya pikir dia nggak ditahan pun nggak apa-apa ya, terus di penangguhan dengan wajib lapor sampai nanti putusan pengadilan ya. Itu banyak kok yang begitu, tidak ditahan sampai dengan putusan pengadilan. Jadi
penangguhan ini bisa saja sampai nanti putusan di pengadilan pidana. Bisa saja itu. Salah satu isi gugatan Prapi itu karena penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo itu di luar dari seharusnya. Karena kan dia lagi di dalam kamar, sama penyidik. Iya, iya. Mungkin bisa disegasi juga di Ya sebenarnya antara penangkapan dan penahanan kan beda. Iya. Tadi saya bicara juga begitu. Ya, antara penangkapan dan penahanan itu sudah beda. Yang dilakukan kemarin itu adalah penangkapan. Penangkapan sekaligus penahanan. Sebenarnya ngapain sih ditangkap dengan cara seperti itu? Iya. Kan Mas Roy dengan Dokter Tifa kooperatif, ya. Di dalam wajib lapor nggak pernah mangkir, ya. Wajib lapor tiap minggu dia hadir, nggak pernah loh dia mangkir. Selama kurang lebih 6 bulan ini, kenapa harus dilakukan penangkapan seperti itu gitu? Ini yang sungguh hal yang tidak baik ditunjukkan oleh oknum kepolisian, dalam hal ini penyidik ya, dari Polda Metro Jaya. Ini benar-benar apa ya? Ya kalau saya katakan seorang penyidik yang harusnya melakukan hal-hal yang memberikan contoh ya, tetapi dia memperlakukan seperti Mas Roy dan Dokter Tifa seperti seorang teroris. Kalau penyidik atau Polri mau melakukan penangkapan terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa ya, seperti mau menangkap seorang teroris, kemudian mau menangkap gembong narkoba, boleh dengan cara yang seperti itu. Ini orang yang korporatif ya, kemudian tidak pernah menyulitkan di dalam pemanggilan selama ini, dipanggil oleh penyidik ya, penyidik Polri dari Polda Metro, tetapi diperlakukan seperti itu. Ya wajar aja kalau mereka juga merasa ini diperlakukan tidak sewajarnya. Jadi mereka melakukan rapid ya mungkin karena ada persoalan di situ, di penangkapannya itu. Tapi di sebagai terduga itu juga dari kejaksaan. Mungkin pandangannya gimana Pak? Ya. Kejaksaan juga menjadi salah satu tergugat dalam rapid ini. Saya belum tahu ya, maksudnya apakah kejaksaan menjadi tergugat atau karena saya pikir, bahkan saya dengar malah terakhir rapidnya nggak jadi tuh Dokter Tifa. Nggak jadi ya Dokter Tifa ya. Sudah dicabut ya. Tinggal Mas Roy ya. Nah Mas Roy mungkin kenapa Mas Roy itu melakukan rapid mungkin soal penangkapannya ini. Iya soal penangkapannya ini. Ya wajar lah karena memang diperlakukan seperti itu ya. Ya ini buat pelajaran juga buat buat penegak hukum, terutama penyidik Polri ya. Ini buat pelajaran. Jadi tidak boleh melakukan penangkapan terhadap seseorang siapapun ya, kecuali kejahatan luar biasa yang saya katakan tadi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.